Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Pahari Muslimah, alhamdulillah kita kembali bersua dalam program Bincang Pahari Muslimah edisi spesial Ramadan, yaitu Cahaya Ramadan. Dan hari ini tentunya kita akan berbincang mengangkat satu tema, yang tema ini terkaitlah dengan bulan Ramadan. Dan kita tentunya sudah kehadiran seorang teman bincang kita gitu ya, yang akan berbincang dengan kita. Yang hari ini kita akan mengangkat satu tema ini ya, yaitu Ramadan Momentum Memenangkan Islam. Kita sapa dulu teman bincang kita hari ini. Beliau adalah Ustazah Hajah Muslihah SH. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibadah Ramadannya gimana Ustazah? Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik ya. Walaupun dengan segala aktivitas keriuhan jadi ibu rumah tangga juga, masih menyusui juga gitu. Alhamdulillah masih bisa dilaksanakan. Masya Allah. Semoga saudara-saudara kita juga Ustazah ya, sahabat Pahari Muslimah yang itu punya anak kecil ya, toddler ataupun lagi yang menyusui ataupun hamil, itu diberikan kemudahan juga. Amin. Pahalanya luar biasa ya Ustazah ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ustazah, hari ini kita mengangkat tema Ramadan Momentum Memenangkan Islam. Ya. Nah itu ya. Nah Ramadan ini kan kita tuh selalu menjaga ya segala sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa atau apa-apa yang itu merusak pahala ya puasa Ramadan kita gitu kan. Berhati-hati sekali gitu. Tetapi pada faktanya kita tetap masih menemukan bahwa di Ramadan itu terjadi masih pengabaian terhadap hukum Islam Ustazah gitu kan. Nah ini bagaimana nih tanggapannya Ustazah? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dulu ya sahabat Pahari Muslimah dimanapun berada. Dan senang sekali bisa berbincang di sini bersama dengan Mbak Adila di sini gitu ya, terkait dengan momen Ramadan ini. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Adila, memang kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang begitu mulia, ya, dimana keberkahan itu kita dapatkan ya, bagaimana tidak ya, karena memang bulan Ramadan bulan penuh ampunan, bulan maghfirah, dimana pahala dilipat gandakan, kemudian di pintu-pintu surga dibuka ya, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan tentu begitu banyak kemuliaan. Yang paling utama tentu adalah di mana Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sebagaimana yang dituangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185, Syahru Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa baina minal huda wal furqan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk itu dan pembeda. Nah, jadi bulan Ramadan itu memang adalah bulan yang mana Al-Quran itu tentu hendaknya menjadi pedoman hidup kita gitu. Nah, sayangnya memang bagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Dila, Al-Quran tidak kemudian bisa diterapkan hari ini gitu, banyak hukum-hukumnya diabaikan. Nah, padahal momen Ramadan ini adalah momen di mana kemudian Al-Quran turun sebagai pedoman hidup yang mestinya harus dilaksanakan. Nah, tentunya sayang sekali kalau kemudian ternyata banyak sekali masih pengabaian terhadap hukum-hukum Allah ini. Nah, jadi seperti itu sebenarnya masih disayangkan Mbak Dia. Baik, Masya Allah. Ramadan bulannya Al-Quran ya Ustazah ya, dan Ramadan juga bulannya perjuangan untuk menerapkan hukum-hukum Al-Quran tadi gitu ya. Lantas bagaimana Ustazah keteladanan yang diberikan Rasulullah untuk menghidupkan aktivitas di bulan Ramadan terkait dengan hukum-hukum Al-Quran maupun perjuangan untuk menerapkan hukum-hukum Al-Quran tersebut? Nah, iya, jadi Ramadan itu kan memang bulannya Al-Quran. Ini kembali ditegaskan juga oleh di dalam Al-Quran, ya, di mana Al-Quran diturunkan bahkan di malam Lailatul Qadar, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga memang sangat penting untuk Al-Quran itu bisa dipahami, dilaksanakan oleh kita. Gitu. Nah, Rasulullah itu kemudian menjadikan Ramadan ini menjadi sebagai momen untuk mensyiarkan Islam gitu. Hingga kemudian terjadi banyak jihad itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, pada masa Rasulullah itu sendiri yang pertama dilakukan terjadinya peperangan Badar. Nah, itu pada masa Rasulullah di bulan
Ramadan di tahun kedua Hijriah gitu ya, di tanggal 17 Ramadan itu terjadi peperangan Badar. Badar itu sendiri kan luar biasa ya, pasukannya terdiri dari 300 saja kaum muslimin, sedangkan pasukan musuh itu hampir 1000 orang. Namun dengan semangat untuk keimanan mereka dan kemudian ingin mensyiarkan Islam biar sampai ke tengah umat itu, yang memang mereka tetap melakukan yang namanya aktivitas jihad itu sendiri di perang Badar itu. Begitu juga momen penaklukan Mekah ya, Fathul Mekah. Nah, itu terjadi juga di bulan Ramadan, di mana itu tahun 8 Hijriah ya. Terjadi penaklukan Mekah, di mana tentunya itu adalah semakin melebarnya gitu ya syiar-syiar Islam ya, kemenangan Islam itu terjadi juga pada saat itu. Nah, termasuk juga apa yang terjadi pada Rasulullah itu adalah perang Ahzab. Perang Ahzab ini kan dengan strategi yang diinikan oleh Salman Al-Farisi itu adalah khandak, parit gitu ya, untuk kemudian bisa menahan lajunya musuh ya, pasukan gabungan dari Yahudi dan kaum kafir Quraisy kala itu. Dan itu juga terjadi di bulan Ramadan, meskipun perangnya terjadi di bulan Syawal gitu, tetapi menggali paritnya itu Mbak Dila, bayangkan ya, parit yang sangat panjang, dalam, kemudian lebar itu dilakukan di bulan Ramadan. Saat berpuasa. Saat berpuasa itu Allah. tidak akan terlihat, tidak akan terbayangkan kalau misalkan itu bukan karena keimanan, bukan karena kecintaan terhadap Al-Quran, untuk supaya Al-Quran itu bisa disiarkan di tengah masyarakat, supaya memang Al-Quran itu Islam itu memang dimenangkan. Jadi banyak sekali memang aktivitas jihad yang dilakukan oleh Rasulullah itu di masa Ramadan. Karena memang Ramadan itu bukan bulan yang hanya untuk kita bermalas-malasan gitu ya, tetapi memang untuk bagaimana kita memperjuangkan Al-Quran itu. Apalagi untuk hari ini yang memang Al-Quran belum sepenuhnya untuk bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin. Baik, Masya Allah Ustazah. Setelah Rasulullah wafat, apakah tradisi ini dilanjutkan juga Ustazah oleh khalifah sesudahnya, kan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan masa Umayyah, Abbasiyah dan terus? Iya, tentu saja ini terus berlanjut setelah masa Rasulullah ya, karena memang Al-Quran itu kan masih harus sampai nih ke tengah umat gitu, dan Islam memang harus dimenangkan gitu. Maka kemudian setelah masa Rasulullah itu terjadi juga jihad ya, dan juga terjadi pada masa Ramadan gitu. Contoh misalnya ketika pembebasan Baitul Maqdis ya, Palestina di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, beliau ini kan walaupun sebenarnya Palestina itu sudah difutuhat waktu masa Umar bin Khattab, namun ketika kemudian dicaplok kembali oleh orang-orang kafir, maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memfutuhat kembali ya Baitul Maqdis ini. Itu kan terjadi juga di bulan Ramadan, terkenalnya dengan sebutan perang Hittin ya, perang Hittin gitu ya. Nah, ini terjadi bulan Ramadan. Begitu juga pada masa Abbasiyah ya, di mana ketika masa pemerintahan Al-Mu'tasim Billah, ada perempuan yang dilecehkan, lalu kemudian Khalifah Mu'tasim kala itu memerintahkan untuk menyerang Amuriyah. Iya, untuk membebaskan, untuk membela gitu ya muslimah di sana. Dan itu terjadi juga pada bulan Ramadan. Termasuk ketika Tariq bin Ziyad nih membebaskan Andalusia, Spanyol kala itu, sebutannya Andalusia kan. Nah, itu juga kemudian terjadi bulan Ramadan. Sehingga memang ini tidak berhenti gitu ketika setelah masa Rasulullah itu terus berlanjut jihad ini. Karena memang tujuannya adalah memang untuk supaya syiar-syiar Islam itu sampai, Islam, ajaran-ajaran Islam, Al-Quran itu bisa kemudian dipahami oleh umat, dan bahkan juga bisa dimenangkan gitu ya, dilaksanakan kemudian dimenangkan Islam itu dari semua agama. Jadi seperti itu. Ya, saya juga jadi teringat ini satu saja. Ya, Konstantinopel saja. Betul. Itu kan keren banget ya. Iya. Kapal dipindah lewat bukit gitu Nah, kan. iya, itu juga kemudian terjadi bulan Ramadan. Itu Muhammad Al-Fatih gitu ya. Beliau itu melakukan futuhat terhadap Konstantinopel, yang mana itu sudah sering kali dilakukan oleh komandan-komandan lain gitu, tapi tidak berhasil. Tapi kemudian di masa Muhammad Al-Fatih tadi itu berhasil ditaklukkan gitu. Itu terjadi bulan Ramadan. Bayangkan Mbak Dila, itu kan kapal sampai kemudian menyebelahi gunung gitu ya, itu terjadi pada bulan Ramadan.
Luar biasa Luar sebenarnya biasa. perjuangan kaum muslimin gitu ya, Mm-mm. karena keimanannya, Mm-mm. kecintaannya kepada Allah, kepada Al-Quran, supaya Mm-mm. Al-Quran itu memang bisa sampai di tengah-tengah umat, bisa dilaksanakan di negeri-negeri yang bahkan belum melaksanakan Al-Quran kala Mm-mm. itu bisa dilaksanakan gitu. Jadi kemenangan Islam itu memang nyata gitu, Nyata, dan Masya Allah. pertolongan Allah itu memang luar biasa di bulan Ramadan sesungguhnya gitu. Makanya jihad itu Mm-mm. tidak berhenti gitu, bahkan Mm-mm. ketika memasuki Ramadan tiba. Baik. Nah, lantas Iya. ini ya saja, Mm-mm. bagaimana dengan hari ini? Nah, iya, Karena hari ini kan umat Islam banyak iya gitu betul, ya, dan Qurannya masih sama, tidak ada yang berbeda kan gitu ya. betul, Tetapi hukum-hukum Al-Quran itu cenderung diabaikan. betul, Kadang diterapkan di tengah kita kehidupan sekuler gitu kan, memisahkan agama dari kehidupan yang iya, dipakai adalah sistem kapitalistik. mm, Nah, ditambah lagi Ustazah, kalau kita bicara tentang kondisi negeri Muslim, ternyata kan betul, tadi Ustazah menyinggung Palestina. betul, Sampai sekarang Ustazah itu iya, ya Allah gitu kan kita serangan-serangan iya ya nggak para tega Zionis, ngelihatnya gitu kan, agresi militernya itu mengerikan sekali, didukung negara adidaya pula gitu kan, iya, seperti Amerika gitu kan, si Israel ini. Nah, mm, bagaimana saja kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat ataupun pemimpin Islam sesudahnya. iya. Bahkan hari ini kan agresi militer Zionis itu tidak memandang ya di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan gitu. Dan kebanyakannya justru serangan itu juga terjadi di bulan Ramadan gitu ya, yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini, yang begitu miris sebenarnya. Nah, makanya itu ketika kemudian Islam itu tidak diterapkan hari ini, kaum muslimin itu memang akan selalu direndahkan gitu, akan terpuruk begitu. Nah, inilah sebenarnya momen kita untuk memperjuangkan Islam itu gitu, agar bisa kemudian diterapkan di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Al-Quran tidak diterapkan secara keseluruhan hari ini gitu lah. Makanya kemudian momen Ramadan ini momen kita untuk membangkitkan kaum muslimin, memenangkan kembali Islam gitu ya. Dengan yang pertama tentu memahami Islam gitu ya, bahwa Islam itu bukan hanya sebatas masalah individu saja gitu ya. Bahkan di Ramadan ini bukan hanya kita peduli hanya perbaikan individu kita, tetapi juga bagaimana kita peduli terhadap perbaikan masyarakat gitu. Perbaikan umat ini agar mereka paham, mau untuk menerapkan Islam sebagai menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena Al-Quran tadi sebagai tadi turun di bulan Ramadan yang masih harus diterapkan tadi gitu ya, yang tentunya kemudian setelah kita mengkaji memahami Islam, kita juga kemudian mendakwahkannya, mensyiarkannya gitu ya, dan tentu berjuang ya. Kalau hari ini misalnya pasukan kaum muslimin itu disuruh Indonesia misalnya disuruh untuk ke Palestina hari ini, untuk apa? Mestinya kan untuk berjihad gitulah, untuk menolong saudara-saudara kita di sana ketika memang saat ini diserang. Nah, kalau kita yang di sini tentu untuk kemudian kita memperjuangkan Islam itu, memahamkan umat, mendakwahkannya agar Islam itu tidak hanya sebatas cukup dibaca saja, tetapi juga kemudian harus dilaksanakan dalam kehidupan hari ini. Masya Allah. Jadi Ramadan ini justru semakin membuat kita lebih besar lagi pembelaannya Iya, Ustazah ya terhadap betul. saudara-saudara kita. Iya, Masya Allah. Jazakallah khairan kasih Ustazah. Ini Hmm. sudah menemani Pak Hari Muslimah dalam Iya, sama-sama. program hari ini. Luar biasa pembahasannya. Semoga kita juga semakin bersemangat mengisi di waktu-waktu yang tersisa di Ramadan ini. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah sahabat Pari Muslimah, perbincangan kita hari ini tuh luar biasa ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Muslihah SHI ini semakin menyemangati kita lagi gitu ya, untuk memahami Islam, kemudian juga untuk mengamalkannya, berusaha untuk menerapkannya, dan pastinya tadi gitu ya, untuk mewujudkan pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita yang hari ini masih dijajah seperti yang terjadi di Palestina. Baik, sahabat Pari Muslimah, saatnya kita memahami Islam secara kafah sehingga kita tahu bagaimana Allah mengatur urusan kehidupan kita. Kami pamit undur diri dari program hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.